tahu, gitu ya. Kalau para nelayan, salah satu pemandunya adalah bintang. Gitu. Jadikan ini sebuah bintang, sebuah pembintang pemandu untuk kehidupan putra-putri Anda. Selamat datang Bunda Utari. Ya, sukses ya pagi hari ini. Neuroparenting, teman-teman yang memiliki putra-putri 0 sampai 12 tahun, please jangan lewatkan ini ilmu ini ya. Bukan berarti yang sudah lewat putra-putrinya sudah lewat 12 tahun sudah nggak bisa belajar gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya tadi nanti malam ya gitu. Ya kemarin yang hari Sabtu pagi, yang kelas Sabtu pagi ada berapa ibu-ibu yang nggak sempat join ya, mungkin ada acara-acara. Oke, malam ya, insya Allah mudah-mudahan bisa. Jadi khususnya teman-teman yang memiliki putra dan putri 0 sampai 12 tahun atau gitu ya, atau masih dalam kandungan gitu ya, atau baru selesai menyelenggarakan walimatul urus ya gitu ya, akan nikah gitu ya, siapkan ini neuroparenting ya. Anda pelajari neuroparenting. Neuroparenting saya sudah sharekan sejak tahun 2008 gitu ya, dan saya amati ya, terutama di keluarga-keluarga yang mengasuh anaknya di homeschooling, seperti apa dia menjalankan itu. Alhamdulillah memberikan kontribusi ya, meskipun ada ilmu-ilmu yang lain yang berperan serta di situ ya. Neuroparenting memberikan kontribusi ya. Harusnya saya kelas pagi dok. Oh baik, nggak apa-apa ya. Jadi selalu linknya saya bagi. Saya minta Mas Fau untuk membagi link pagi, link sore. Rekamannya juga gitu, rekaman pagi, rekaman sore. Jadi pagi sore itu untuk memudahkan para bunda yang cukup sibuk gitu ya, yang cukup sibuk lagi workshop apa Bun di kantor Bun? Bunda Ati lagi workshop apa di tempat kerja? Oke. Ya, saya sendiri selama 1 minggu ke depan mulai hari Senin ya, Senin baru berangkat Senin. Keselamatan pasien, ya bagus. Ada kan yang bagus. Terima kasih. Nanti saya mulai Selasa juga. Selasa selama 1 minggu kemudian ya ngajar di rumah sakit BRI Malang ya, dengan satu tema trust building ya gitu. Bagaimana membangun rasa saling percaya. Sebuah rumah sakit baru yang dikemas dengan sangat customize gitu ya. Maka salah satu bekal yang harus dimiliki karyawan adalah bagaimana membangun saling percaya, membangun kolaborasi ya. Untuk bisa membangun saling percaya ya, membangun kolaborasi ya, harus ditata benar pikirannya. Kemampuan flexibility ya, cognitive flexibility harus menjadi bagian yang tidak bisa terlewatkan di situ. Oke ya. Ya termasuk keselamatan pasien. Keselamatan pasien ini kalau kita nangani pasien tidak boleh emosional. Kalau emosional maka kemampuan kita mengawal sebuah keselamatan pasien
pasti tidak optimal, gitu ya. Ya, ayah bunda yang berbahagia, selamat datang Bunda Syafiah, ya, sahabat neuroparenting yang berbahagia. Satu ilmu yang bisa teman-teman, satu ilmu yang berisikan tentang model pengasuhan anak yang teman-teman bisa gunakan sebagai pemandu, ya, sebagai petunjuk, ya, untuk mengasuh putra-putri Anda, ya. Untuk mengasuh itu isinya pengasuhan apa? Aktivitas pengasuhan. Isinya aktivitas pengasuhan itu apa? Stimulus otak. Jadi kalau sudah masuk di aktivitas pengasuhan, isinya apa di situ, ya? Menyiapkan permainan anak, apalagi komunikasi anak, apalagi nutrisi anak, pengasuhan, apalagi lingkungan yang variatif untuk anak, apalagi fisiknya anak, ya. Fisik itu ya termasuk motorik kasar, motorik halus, itu bagian dari aktivitas fisik, ya. Rangsangan sensorik itu bisa dimainkan dengan berbagai mainan yang para orang tua bisa menyediakan, ya. Neuroparenting juga sedang melakukan upaya merintis satu taman bermain, ya, gitu ya. Satu taman bermain ini sedang kita mulai masukkan taman bermain, terutama posyandu yang memiliki tempat, ya, gitu ya, yang memiliki tempat yang tempat, ada beberapa desa, ya, kelurahan yang pemerintah desanya itu menyiapkan satu rumah, gitu ya, katanya gitu ya, satu rumah satu lokasi, ya, di mana di situ ditempatkan posyandu. Nah, itu akan kita jadikan mitra untuk membangun taman bermain anak, ya, taman bermain Profeta namanya, ya, proprioceptik vestibular taktil, gitu ya. Nah, cuma kalau yang nggak memiliki yang tempat yang baku, ya belum, gitu ya, karena nanti ganti lurah ganti lagi tempatnya dan seterusnya, kan, gitu kan. Ya, ini yang lebih baku, ya. Berbicara mengasuh anak adalah sebuah investasi, ya, teman-teman, ya. Sebuah investasi jangka panjang, ya. Bahasa umumnya investasi, bahasa agamanya sebuah amanah, ya, sebuah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Artinya ketika kita sudah menikah, kemudian Allah berikan putra atau putri, berikan anak, itu artinya Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengasuh, mendidik, ya, makhluknya Allah, ya, untuk mengenali Allah, untuk menciptakan kedamaian di muka bumi, ya, untuk memberikan manfaat kepada semesta, ya, saling berbagi, saling memberi kebaikan-kebaikan, ya. Kalau saling memberi kebaikan itu saling memberi kebaikan, nah, gitu ya. Jadi saling memberi kebaikan, bukan saling memberi kebaikan, bukan gitu, ya. Jadi memberi kebaikan keluar dulu, maka akan berefek kepada diri kita, karena kita, sekali lagi, kita bagian dari satu sistem, ya. Kita bagian daripada satu sistem. Nah, harus benar-benar kita sadari, teman-teman. Saya
memiliki tiga anak, satu cucu. Waduh, kelihatan masih muda ya, karena banyak berinteraksi sama teman-teman yang masih muda-muda. Oke ya, kan bisa usia bisa tua. Oke ya, tapi kalau proses berpikir senantiasa muda, maka sungguh dalam satu episode trepanasi otak ya gitu. Ada satu istilahnya kalau dibuka otak namanya trepanasi. Kita dapatkan otak yang sangat seger gitu ya. Orangnya udah sepuh tapi otaknya seger ya gitu ya. Wah, artinya apa? Karena otaknya senantiasa digunakan untuk berpikir, merenungkan, ya, berpikir tapi tidak berpikir stres ya. Berpikir tapi berpikir penuh rasa syukur. Jadi sebagai orang tua untuk agar mengasuh anak itu asik gitu ya. Pasti dinamika kehidupan pasti muncul, pasti ya. Terutama kemarin pada saat pandemi ini ya, nyari rezeki ya Allah gitu. Apalagi kalau dalam kehidupannya punya beban ini beban itu ya gitu ya, untuk anak sekolah, untuk kebutuhan itu. Memang sungguh kemarin kita mengalami satu stagnasi, suatu era yang betul-betul stuck, betul-betul membuat macet ya gitu ya, macet, penuh tekanan ya, dan seterusnya kan gitu. Nah, meskipun demikian yang kita pertahankan itu adalah pikiran syukur ya, pikiran syukur. Bahkan para ulama mengajarkan kita kalau kita tobat nasuhah aja, yang menjadi pemandu tobat nasuhah itu rasa syukur ya. Begitu banyak Allah memberikan satu kenikmatan pada kita ya. Mulai dari kenikmatan melihat, mulai kenikmatan mendengar, mulai kemarin pada saat pada saat COVID itu kenikmatan apa? Kenikmatan menggunakan oksigen. Kenikmatan. Ya kadang-kadang kita nggak menyadari. Kalau kita nggak saling mengingatkan, kita nggak menyadari bahwa fasilitas itu ada gitu ya. Fasilitas seperti ini ada. Cuma karena begitu kita lahir sudah bisa bernapas, ada teman yang mengatakan, "Duh, itu kan kewajiban Tuhan. Siapa suruh menciptakan kita?" Waduh, kacau deh ya. Iya. Saya bilang bahasanya jangan gitu. Kalau itu kewajiban Tuhan, Anda akan cuek pada Tuhan. Karena itu dianggap itu kewajiban Tuhan yang harus memberi kan gitu. Kalau Tuhan nggak memberi oksigen berarti Tuhan berkhianat. Ada aja ya. Saya nggak menggunakan pola berpikir itu. Ya, saya monggo aja kalau teman-teman menggunakan itu, tapi saya nggak menggunakan pola berpikir. Karena munculnya jeplaknya itu juga dihasilkan dari suatu proses pola berpikir yang Anda miliki gitu ya. Kalau saya lebih karena kerohimannya Allah, karena kerohimannya Tuhan, karena berkat Tuhan gitu ya istilahnya kan gitu kan. Maka kita diberikan oksigen. Ya, kita tidak kesulitan menghirup oksigen di pagi hari ini. Ini karena kerohimannya, bukan karena kewajibannya. Oke ya teman-teman. Jadi di dalam otak kita itu ada satu area ya yang letaknya di pelipis kita sebelah atas ya, superior temporalis ya. Di situ bagian belakang sedikit ada satu area untuk memahami ya,
untuk memahami sebuah kalimat, gitu ya. Terus bagian depan sini, ya telinga sini agak ke depan sedikit, sini ada satu area yang terkait dengan area bahasa. Untuk apa? Untuk menyampaikan vokalnya, gitu ya. Untuk menyampaikan vokalnya, gitu ya. Dua area ini tersambung dengan fasciculus arcuatus namanya. Iya, fasciculus arcuatus. Maka terbentuklah kompleks bahasa. Nah, kompleks bahasa itu menempati area motorik otak terbesar di antara area yang lain. Maka bahasa ini betul-betul memberikan kata, bahasa, kalimat, memberikan peran yang sangat, peran pemahaman, peran kognitif yang sangat penting sekali terhadap proses berpikir Anda. Nah, kalau teman-teman melakukan satu proses berpikir yang benar, gitu ya, itu efeknya Anda akan mengasuh putra-putri Anda dengan menggunakan pola berpikir yang benar, gitu ya. Jadi akan apa namanya, akan turun menurun, gitu ya, gitu, teman-teman ya. Maka dari itu di neuroparenting kita mengajarkan, ya, di neuroparenting mengajarkan berpikir itu yang benar, gitu ya. Bisa sih berpikir, tapi berpikirnya benar ya, dengan menggunakan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir itu kan begini ya. Kita belajar kalau apa namanya, pada saat proses berpikir yang jernih, gitu ya, yang tenang, yang kalem, itu ditandai dengan aktivitas di otak kita itu aktivitas kortikal, ya, aktivitas kortikal atau aktivitas kulit otak itu lebih dominan daripada aktivitas otak bagian dalam. Itu penandanya. Iya, itu penandanya. Nah, itu kalau itu berpikirnya normal, berpikirnya mengalir, enak. Kalau kamu ditanya pendapat, enak menyampaikan, gitu ya, alias tidak emosional, ya, tidak meledak-ledak. Yang muncul dari sini bukan sebuah kebencian, melainkan sebuah hikmah, kan, gitu kan. Sebuah hikmah itu kalau di dalam teman-teman psikologi apa itu yang nyerempet dengan kemampuan apa namanya, dia menemukan hikmah, kemampuan mampu menemukan makna-makna yang membuat Anda damai, membuat Anda tentram, membuat Anda tidak mudah resah dan gelisah dan seterusnya. Nah, ini perlu dikedepankan, ya, perlu dikedepankan, ya. Kenapa demikian? Karena ini bagian dari satu proses yang namanya berpikir tumbuh. Berpikir tumbuh. Lo mengasuh anak itu harus gitu. Mengasuh anak itu orang tuanya berpikirnya harus tumbuh. Berpikir tumbuh itu gimana sih, Dok? Gitu. Berpikir tumbuh itu kalau anak belum bisa melakukan sesuatu, ya, Anda cek. Ya, Anda cek, anak harusnya melakukan sesuatu mungkin di poinnya 10, gitu ya. Terus anak sudah melakukan tek mungkin baru di poin 3, gitu. Anda jangan katakan anak nggak bisa. Tapi Anda mengatakan, waduh, adik sudah berusaha, sudah sampai di titik ini. Kurang, kalau ini dibuatin langkah, adik kurang menuju ke 10, kurang 7 langkah lagi, gitu. Begitu berpikir tumbuh itu. Lawannya berpikir tumbuh, berpikir fix. Ya, kalau berpikir fix, adik baru langkah ketiga, memang dasar kamu nggak bisa, kamu memang anak yang nggak mau belajar dan seterusnya. Nah, itu nggak boleh. Simpel aja, teman-teman. Ya, kita kemarin bahas sedikit tentang pengasuhan itu mengasuh otak. Ya, wis toh.
teman-teman nggak usah mikir banyak-banyak gitu ya. Nggak usah mikir masa pengasuhan itu pengasuhan otak, wis nggak usah mikir banyak-banyak gitu ya. Biar aku aja, biar saya aja yang mikir sama teman-teman yang lain ya, yang mikir banyak-banyak gitu ya. Yang jelas adalah Anda buktiin kalau Anda bisa mengasuh anak tanpa pakai otak. Anda buktiin. Loh, serius ya? Anda bisa mengasuh anak putra-putri Anda tanpa putra-putri Anda memiliki tangan. Bisa, banyak. Anak nggak punya tangan tapi prestasi banyak banget lah, banyak lah gitu ya. Loh, lebih dari 3 kan udah banyak. Nah, gitu ya. Anda nyari aja di Google ya, gitu. Nggak punya kaki, Anda masih bisa mengajari, bisa mengasuh. Loh, betul kan? Nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih bisa masih banyak prestasi. Ya. Salah satunya itu Nick Vujicic itu seorang apa namanya? Seorang motivator dunia itu. Ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, punya keluarga, istrinya cantik, anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Ya, piranti tubuhnya juga normal. Kita lihat. Tapi Anda jangan nyari contoh, dok ini nggak ada otak ini, tapi dia bisa berkembang bagus. Wah, pasti itu orang Manado bilang pok-pok. Nggak ada. Kalau pok-pok kan kepala tok ya gitu ya. Jadi cuma muncul tubuhnya tok ya gitu ya, kepalanya nggak ada. Kayak ya, saya yakin teman-teman paham tentang ini gitu ya. Nah, memang berbagai riset kan sudah dibuktikan bahwa pendidikan, pengasuhan anak ya, itu adalah pengasuhan otak. Bahkan ya di berbagai kajian karakter yang namanya pendidikan karakter itu loh, itu adalah pendidikan otak. Dulu kita mengatakan karakter nggak bisa dirubah, ya. Faktanya bisa dirubah. Ya kita bilang nggak bisa dirubah karena kita belum tahu cara merubahnya. Gitu ya. Kalau teman-teman sudah paham cara merubahnya, teman-teman langsung gitu ya teman-teman ya. Ini itu karena ada peran otak ya dalam proses pengasuhan. Di abad modern sekarang ini yang paling jos banget ya, salah satu ilmu yang jos di bidang yang memberikan kontribusi manusia ya, adalah salah satu teori yang terkenal dengan neuroplastisitas ya. Neuro itu dari neuron yang plastis, neuron yang ternyata gitu ya, cara kerjanya neuron itu adalah plastis lentur ya. Anda bisa buatin kelenturan itu, ternyata ada yang betul-betul lentur gitu istilahnya gitu ya, dia lentur gitu, tapi betul-betul lenturnya itu spesial gitu ya, lenturnya spesial khusus gitu ya, itu di 0 sampai 12 tahun. Kalau lenturnya lentur banget di 0 sampai 7 tahun. Maka teman-teman kawal betul-betul ini 6 tahun, 7 tahun ini kawal betul untuk pengasuhan. Wes toh. Jangan nanti menyesal belakangan gitu ya. Ya. Gunakan ilmu ini sebagai salah satu ilmu untuk mengasuh putra-putri Anda. Saya meracik neuroparenting ini ya. Saya meracik neuroparenting ini, memasak neuroparenting ini dengan menggunakan referensi-referensi riset-riset yang fundamental gitu ya, yang pokok banget ya gitu ya. Dengan meminta klarifikasi ya, mulai dari dokter neuroanatomi, dokter bedah, dokter anak, dokter neurolog ya gitu. Kita sudah konfirmasi, diuji
di apa namanya, di prodi-prodi PAUD, mulai dari UNJ, apalagi UNES itu yang Semarang, apalagi apa namanya, Stein YIN wis banyak, YIN sekolah tinggi banyak, dah ya, udah uji gitu. Oke, ya. Yang diuji apa kalau di kampus? Pijakan ilmiahnya. Bukan pengalaman orangnya, bukan. Oh, pengalaman sana gini, enggak, pijakan ilmiahnya. Kalau di dalam riset kan pengalaman seseorang itu ya, statement pengalaman, oh aku oke, gini-gini, itu kan terlemah itu. Data terlemah. Jadi kalau misalnya di teman-teman dengar di radio atau apa itu ada pengalaman ini, itu sebenarnya data terlemah sebetulnya, gitu ya. Karena yang kita dapatkan data ya cuma kata-kata itu tok, gitu ya. Yang kita butuhkan di pijakan ilmiah itu kan dalemannya, gitu ya. Yang termasuk piranti-piranti kecil-kecil ini, termasuk natriumnya, termasuk bagaimana cara kerjanya, bagaimana listriknya, itu kan data-data yang lebih akurat. Perkembangannya sangat luar biasa. Jadi meskipun ini pijakannya ribet gitu ya, tapi praktisnya enak ya, prakteknya itu gampang gitu ya, prakteknya gampang gitu ya. Contoh misalnya, anak-anak apa namanya, kita cek kecerdasan geraknya, gitu ya, kita cek kecerdasan geraknya. Agar proses berpikirnya sudah mulai jalan ya, yang sesuai dengan apa namanya, yang sesuai dengan usianya itu ya. Kalau usia 4, 5, 6, 7 tahun sekitar itu ada satu aktivitas yang penting sekali yang harus didapatkan oleh anak, yang harus dipraktekkan oleh anak itu, yaitu kemarin kita bahas ya, aktivitas merangkak. Aktivitas merangkak lebih diplototin oleh seorang ilmuwan dibandingkan aktivitas berjalan. Tak beritahu ini, ya. Karena begitu pentingnya. Anak-anak yang bisa merangkak, hampir bisa dipastikan bisa berjalan. Anak-anak yang bisa berjalan belum tentu dia bisa merangkak. Oke. Ini tapi pentingnya di mana? Pentingnya ternyata aktivitas merangkak, aktivitas berangkang gitu. Itu bagian checklist bagi putra-putri Anda gitu ya. Kalau Anda udah 6 bulan, 7 bulan, loh kok belum bisa merangkak gitu loh. Prioritas di dalam pengasuhan jenengan. Pengasuhan anak putra-putri jenengan. Paham ya? Seperti itu. Gampang sekali kita nyari indikator nggak usah terlalu rumit. Anak-anak emosinya, mau cek emosinya. Salah satu cara mengecek emosi itu tantrumnya. Karena setiap tantrum itu normal-normal aja, karena cara mengekspresikan kemauan anak ya menggunakan tantrum itu, ya menggunakan basic. Tantrum itu kan aktivitasnya berbasis emosi. Ya, anak-anak belum bisa ngomong banyak gini-gini, kalau dia nggak suka, dia nggak nyaman, dia nangis kan gitu kan. Cuma nangisnya ini ada variannya gitu ya. Sambil jejek-jejek, sambil gulung-gulung, sambil teriak-teriak dan sambil lempar-lempar apa namanya, barang dan seterusnya. Ini bisa jadikan pengukuran. Nah, biasanya saya melihat anak-anak itu di usia 3 tahun, kita lihat sejauh mana dia ngelola emosinya. Kalau minta sesuatu dia pakai lempar-lemparan barang begitu atau tidak gitu. Ya. Kemudian kita evaluasi di 4 tahun.
Ya, 4 tahun itu evaluasi terakhir, bukan evaluasi apa namanya, benteng terakhir untuk menentukan apa yang harus Anda kerjakan sesuai dengan apa yang harus Anda kerjakan pada anak Anda yang menyangkut tentang emosi anak-anak Anda. Karena lewat dari 5 tahun, anak Anda harus relatif lebih stabil emosinya. Relatif, artinya stabil itu ya kalau minta apa-apa nggak sakdek-saknyet. Gitu ya, gitu. Misalnya, saya biasanya kalau ibu-ibu yang ini lebih, 5 menit lagi itu jam ya, lihat tuh jarum jamnya panjangnya di sono tuh, gitu ya. Nanti sampai sini ya, gitu. Akhirnya anaknya sambil menunggu sambil anaknya bisa menunggu sambil bermain apa terus. Anak-anak bisa ngantri dengan baik. Ini salah satu indikator bahwa emosinya baik. Nah, jadi teman-teman kita gunakan apa namanya petunjuk yang disampaikan oleh siapa? Oleh otak. Otak anak itu tumbuhnya kan nggak langsung jenggelek 100%. Dia tumbuh bertahap demi tahap demi tahap, dan runut. Ya, tahap demi tahap, bukan lompat sana lompat sini, nggak runut. Nah, ini runut ini penting. Ya, Anda ikut itu, ya. Masing-masing tumbuh dan berkembang dan runut ini akan mengeluarkan tanda dan ya tanda lah gitu ya. Kalau di dalam kajian lebih detail, tanda dan gejala. Gitu ya. Kalau punya tanda aja. Oke ya. Punya anak usia 4 tahun, kok tantrumnya masih berat banget. Wah, itu kerjaan luar biasa. Tapi mending Anda tahu di situ, mending. Ya. Karena apa? Nanti kalau tantrumnya muncul usia 9 tahun jadi apa coba? Ya Allah, Anda mulai pusing. Nanti kalau tantrumnya terbiarkan sampai putra-putri Anda usia 15 tahun jadi apa coba? Waduh. Itu yang anak-anak remaja akhirnya jadi tidak terkendali dan seterusnya. Itu bisa disebabkan karena hal-hal yang sepele awalnya. Ayah bunda. Ya, alhamdulillah, dengan izin Allah dan doanya teman-teman semuanya, saya juga terus belajar mengasuh anak. Cuma sekarang anak-anak anak saya nomor 1 seorang dokter, nomor 2 ini psikolog klinik ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman psikolog klinik bisa menerima dia gitu ya. Jadi komunitas dan mohon bimbingannya gitu ya. Gitu. Dan yang ketiga masih di aliyah, di madrasah aliyah kelas 2. Oke ya teman-teman ya, saling mengingatkan. Saya kalau setiap pagi insya Allah kalau kosong ya, tidak buru-buru harus melakukan aktivitas yang lain, saya akan menyiapkan setengah jam lah minimal untuk sharing di kelas neuroparenting di pagi hari ini. Oke, di pagi hari ini pastikan Anda pahami betul-betul bahwa ya, mengasuh, mendidik anak itu melibatkan otak. Nah, ayo kita kenalin. Nggak usah terlalu ahli-ahli. Loh, bukan begitu. Selalu memang, loh dok, aku ini kalau orang tua, masa diajari otak, emangnya mau jadi dokter? Kagak. Orang tua belajar otak untuk jadi orang tua. Orang tua belajar tentang otak anak untuk menjadi orang tua. Bukan untuk menjadi dokter. Untuk menjadi dokter pelajarannya beda. Pelajarannya beda untuk menjadi dokter. Oke, untuk menjadi orang tua, untuk paham aja gitu ya. Kenapa sih anak-anak kau perlu mainan yang namanya engkling ya, gitu ya, misalnya itu ya. Karena engklek itu selalu diangkat kaki satunya menginjak tanah. Artinya apa? Melatih keseimbangan, melatih salah satu bagian otak yang namanya cerebellum.
otak kecil, yang otak itu sekarang biuh, ya Allah, seperti permata aja otak itu sekarang, otak kecil itu. Risetnya di situ luar biasa. Karena apa? Karena ternyata otak kecil memiliki peran yang sangat penting sekali dalam membangun kecerdasan kognitif manusia. Nah, itu kan udah catat tuh. Jadi jangan biarkan anak-anak itu diam aja. Anak-anak mesti bergerak, tapi terkendali. Bergerak terkendali. Jangan bergerak nabrak-nabrak, jangan gitulah. Bergerak terkendali, bergerak. Flu-nya agak keras ya, musim flu-nya agak keras ya. Jenis Omikron yang jenis COVID yang lain ini memang meskipun tidak mematikan seperti dulu ya, tapi cukup mengganggu kalau kita kena ya gitu ya. Baik teman-teman ya, itu sharing di pagi hari ini tentang neuroparenting sehingga teman-teman bisa lebih paham tentang neuroparenting. Neuroparenting itu sekali lagi berasal dari neuron dan parenting. Neuron itu sel saraf, parenting itu pengasuhan. Sel saraf. Lalu hubungannya dengan sel saraf, ternyata pengasuhan itu adanya di sel saraf itu yang namanya neuron, gitu ya. Maka di neuroparenting itu yang paling kita prioritaskan adalah bagaimana mengasuh secara fisiologis. Ya, kalau pengasuhan patologi seperti pengasuhan inklusif ya, anak berkebutuhan khusus itu memang nggak kita banyak bahas di neuroparenting ya, paling selintingan. Yang kita bahas adalah bagaimana fisiologinya, bagaimana mengasuh yang benar itu gimana sih ya. Maka dari itu kita menggunakan pemandu tumbuh kembang otak agar kita tidak tersesat. Semoga bermanfaat pagi hari ini. Saya Dr. Amir Suhdi. Kalau ada manfaatnya teman-teman dengan senang hati sharekan ke yang lainnya ya, kelas reguler 6 bulan sudah ditutup kan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang ikut kelas ini. Tapi nanti mulai Oktober akan kita buka kelas untuk program 1 tahun ya, Januari sampai Desember 2023 gitu ya, untuk program 1 tahun ya teman-teman. Kalau yang sekarang 6 bulan ya kita persilahkan untuk nanti yang mengikuti yang di programnya lanjutannya ya gitu ya. Neuroparenting kita akan arahkan menjadi satu sarana pendidikan yang mudah-mudahan bisa mendapatkan minimal diploma 1 gitu ya. Cuma ini memang penuh. Yang penting bisa menjadi bekal untuk teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.